Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang aturan bilangan genap dan bilangan ganjil, aturan pembulatan dengan menggunakan bilangan genap dan bilangan ganjil. Seperti pembahasan yang pertama, jika sebelum bilangan terakhir adalah genap, maka dia tidak dinaikkan, maksudnya tidak dinaikkan ke angka yang lebih tinggi. Tapi kalau sebelumnya adalah bilangan ganjil, maka dia dinaikkan. Contoh yang di sini adalah 17,485 menjadi 17,48 dan 17,475 menjadi 17,48. Nah, sekarang kita akan membuat penyelesaian dari pertanyaan ini. Oke. Kita lihat hasil penyelesaiannya adalah dari soal itu kita tulis tabel di sini. Tabel 145 aturan pembulatan untuk data cara 1, cara 2, dan cara langsung. Pertama adalah 5,2. 5,25. Jika menggunakan cara 1, maka hasilnya adalah 5,3. Kenapa? Karena cara 1 adalah langsung naik. Nah, cara 2 menjadi 5,2. Ini ke atas. Kalau yang ini karena sebelumnya bilangan genap, maka menjadi 5,2. Kalau langsung kita lihat contoh di sini. Ini ke sini, maka hasilnya ini. Jika cara 1 ke atas, ini ke atas. Cara langsung ada 5,25. Berikutnya adalah 6,75. Cara langsung menjadi 6,8. Cara yang ini menjadi 6,8. Dan yang ini adalah 6,75. Berikutnya adalah 2,48. Maka caranya menjadi 2,5 di sini cara 1. Cara 2 menjadi 2,4 karena genap. Yang langsung adalah 2,48. Berikutnya adalah 2,66. 2,66. Cara yang pertama menjadi 2,7 karena penggenapan langsung ke atas pembulatannya. Cara yang kedua genap ganjil menjadi 2,6 karena sebelum bilangan terakhir adalah bilangan genap. Berikutnya adalah 2,66. Berikutnya adalah 4,75. 4,75.
Dengan cara pertama langsung naik ke atas 4,8. Dengan cara kedua karena dia ganjil sebelumnya maka jadi 4,8. Dan cara yang ketiga adalah 4,75. Jumlah kita jumlahkan di sini. 22,1 cara pertama. Cara kedua 21,8. Cara ketiga 21,89. Nah, dari hasil penjumlahan diperoleh bahwa cara 2 lebih baik daripada cara 1. Mendekati karena hasilnya lebih dekat kepada penjumlahan yang sebenarnya, yaitu cara langsung. Hal ini dapat dilihat dari selisih antara cara 1 dan cara 2. Selisih cara 1 dan selisih cara 2, selisihnya adalah 0,21. Kita ambil selisih yang ini. Ini adalah 0,21 selisihnya. 0,21 atau kita tulis ulang 221 kurangkan 21,89 sama dengan 0,21. Sedangkan cara 2 yang ini, cara 2 yakni 21,89 dikurangkan 21,8 sama dengan 0,09. 0,09. Artinya cara 2 lebih baik daripada cara 1. Berikutnya kita akan masuk ke interpolasi dan transformasi. Interpolasi adalah dalam suatu analisis data kadang-kadang nilainya tidak berpola. Untuk penentuan nilai tengah di antara dua data yang berpola, di mana susunan data tersebut sistematis dalam bentuk interval nilai, maka akan lebih mudah melakukannya. Misalnya dengan cara menebak saja, common sense. Keadaannya menjadi lebih sulit jika kita ingin menentukan nilai di antara data yang tidak berpola dengan lompatan-lompatan yang tidak berada di tengah. Untuk keperluan tersebut diperkenalkan cara pencarian nilai di antara lompatan melalui interpolasi. Jika jarak atau selisih lompatan tidak terlalu besar, maka interpolasi dapat dilakukan dengan anggapan bahwa keadaan di antara dua lompatan berurutan adalah linier. Interpolasi seperti ini dikenal sebagai interpolasi linier. Penentuan interpolasi linier dihitung melalui proporsi. Oke. Baik, kita perhatikan di sini X, Y. Ini adalah 4. Ini adalah 150. Ini adalah 5. Ini adalah 200. Ini adalah 6.
adalah 250. Ini adalah 7, yang ini 300. Titik-titik, titik-titik. Kita tutup dulu. Nah, jika sebuah pertanyaan menanyakan jika nilai X sama dengan 4,7, berapakah nilai Y? Nah, penyelesaiannya kita akan melakukan penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama, kita akan ambil garis di sini. Kita tarik garis. Kita tarik ke sini. Sini aja. Ini ada garis X dan ini adalah Y. Ini garis pertama adalah 150. Berikutnya garis ini adalah 200. Berikutnya ini garis 6 adalah 250. Berikutnya adalah ini garis 7, 300. Yang ini kita kasih nilai 4, ini 5, 6 dan 7, seperti ini yang putih di sini. Nah, setelah itu pertama yang kita lakukan adalah mencari nilai dari empat koma 47. Oke. Maka 4,47 tentunya berada di range antara 4 dan 5. Kita taruh yang ini. Di sini. Di sini kita tarik 4,7. Ini adalah B. Dan ini adalah A. Itu adalah A. Berarti A 4,47 ada di range antara 4 dan 5. Setelah itu di bawahnya untuk nilai Y-nya, berapakah nilai Y? Tanyakan berapa nilai Y? Ini pertanyaannya. Y berada di 150 dan 200. Ini kita tulis D. Dan berikutnya kita akan tulis nilai Y-nya. Ini adalah C. Nah, maka diperoleh datanya A sama dengan 4,7 min 4 sama dengan 0,7 dan B sama dengan 5 kurangkan 4 sama dengan 1. Yang ini 5 kurangan 4. Kita lihat di sini, kita ganti gambarnya. Ini adalah B. Nah, ini adalah B. Sedangkan Y C sama dengan
Y min 150 dan D sama dengan 200 min 150 sama dengan 50. Oke. Nah, menurut aturan proporsi, kita lihat aturan proporsi. Sama dengan A per B sama dengan C per D, maka nilai hasilnya adalah 0,7 dibagi 1 sama dengan C dibagi 50, maka hasilnya adalah C sama dengan 0,7 dikali 50. Sama dengan 35. Selanjutnya untuk C sama dengan 35 dimasukkan ke dalam persamaan di mana C sama dengan Y min 150. Maka hasilnya adalah 35, karena C adalah 35. 35 sama dengan Y dikurangkan 150. Maka Y sama dengan 185. Maka hasilnya jika X sama dengan 4,7, maka Y sama dengan 185. Nah, silakan mencoba interpolasi. Kalian kerjakan interpolasinya di mana X sama dengan 4,2, X sama dengan 6,4, Y sama dengan 158, dan Y sama dengan 275. Silakan kerjakan. Berikutnya adalah transformasi. Transformasi merupakan perpindahan atau perubahan satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, perpindahan tersebut merupakan bisa jadi karena pencerminan, refleksi, karena pergeseran atau translasi, karena pemutaran atau rotasi, karena pembesaran atau pengecilan, dilatasi. Nah, istilah-istilah tersebut merupakan bagian dari transformasi. Nah, secara umum transformasi dapat diartikan sebagai bentuk perubahan atau form menurut aturan dan rumus tertentu.
Secara garis besar, transformasi terdiri atas dua, yaitu transformasi linear dan transformasi non-linear. Transformasi linear adalah transformasi yang grafiknya diekspresikan dalam bentuk garis lurus atau perpancaran titik koordinatnya berbentuk garis lurus. Sedangkan transformasi non-linear adalah transformasi yang grafik fungsinya bukan garis linear. Transformasi nonlinear antara lain diperoleh dari fungsi atau persamaan kuadratis atau kuadratif atau transformasi nonlinear antara lain diperoleh dari fungsi atau persamaan kuadratis, logaritmis, trigonometri, hiperbola, dan fungsi pecahan. Nah, pembahasan dalam buku ini akan lebih ditekankan pada transformasi linear. Transformasi linear terjadi melalui hubungan fungsional linear. Kita ambil contoh di sini adalah X dan Y. Kita lihat di sini aja. X, Y. 0, 5, 2, 6, 4, 7, 6, 8, 9, 10, 30. Ambil. Maka transformasi linearnya menjadi rumus transformasi linearnya adalah Y sama dengan X bagi X per 2 plus 5. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan yaitu tentang derajat bebas. Derajat bebas atau degree of freedom adalah banyaknya kebebasan untuk memberi nilai kepada suatu variabel. Pemberian syarat kepada suatu variabel menyebabkan
berkurangnya derajat bebas. Dengan kata lain, makin banyak syarat yang diberikan kepada suatu variabel, makin kecil derajat bebasnya. Perhatikan contoh penentuan derajat bebas suatu variabel dengan memberikan beberapa syarat. Jika kita mengisi 6 kotak dengan bilangan yang terdiri dari 6 angka. Seperti kita ambil dari sini bilangan 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. 2, 3 kita ganti 2, 3, 5, 6, 8, 7, 8. Nah, pertama adalah tanpa syarat. Maka nilainya adalah 7, 8, 7, 8, 6, 5, 3, dan 2. Maka N sama dengan 6. Dan dB-nya, derajat bebasnya adalah sama dengan 6. Maka secara umum derajat bebasnya adalah dB, derajat bebas, sama dengan N. Yang kedua dengan syarat. Dengan satu syarat. Nah, dengan satu syarat kita ambil contoh tetap menggunakan pola yang di atas jumlahnya. Kita ambil sini 7, 8, 6, 5, 3, dan 2. Di sini merupakan, kita ambil yang merah adalah tidak bebas. Nah, dengan demikian kotak ke-6 merupakan kotak tak bebas, yaitu agar bilangan dengan susunan 6 angka dapat diisikan ke dalam kotak, maka syarat kodnya kotak terakhir harus diisi dengan bilangan ganjil saja. Hanya 3 kemungkinan, yaitu 7, 5, dan 3. Jadi 6 kotak yang tersedia, ada satu kotak yang tidak bebas, sehingga derajat bebasnya kita lihat di sini adalah dB sama dengan dengan 6 min 1 sama dengan 5. Secara umum dapat ditulis menjadi dB sama dengan N min 1. Yang kedua adalah dengan dua syarat.
Nah, dengan dua syarat kita bisa melakukan dengan cara yang sama pada kotak 6 dengan syarat susunan angka dalam baris adalah ganjil dan susunan angka dalam kolom genap. Kita lihat, kita ambil contohnya di sini. Yaitu 4, 5, 6, 7, 3, 1, 2, 3, 5, 6, 6, 8, 9, 4, 5. Yang ini tidak bebas. Yang ini juga tidak bebas. Tidak bebas. Maka DB sama dengan di sini 6 min 1 dibagi 4 min 1 sama dengan 15. Dari 24 kotak yang tersedia hanya 15 yang bebas terisi. Maka pada umumnya dalam kasus ini derajat bebasnya adalah DB derajat bebas sama dengan baris dikurangkan 1 dibagi lajur kurangkan 1. Selanjutnya adalah notasi sigma dan abjad Yunani. Oke. Yang pertama notasi sigma. Dalam matematika disebut dengan notasi penjumlahan. Kenapa notasi penjumlahan dijelaskan di sini? Karena nanti dalam statistik notasi penjumlahan merupakan salah satu ekspresi yang sering digunakan. Notasi sigma yang sering digunakan. Notasi sigma merupakan penjumlahan dari banyaknya jumlah suku. Kita ambil contoh X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 tambah X5 tambah X6 tambah X7 sama dengan
7 merupakan batas atasnya dan X1 merupakan batas bawahnya. Maka 7i sama dengan 1 dengan nilai X. Yang kedua adalah X1 pangkat 3 X2 pangkat 3. Yang ketiga adalah X3 pangkat 3 X4 pangkat 3 X5 pangkat 3. Maka hasilnya adalah jumlah batasnya adalah 5, I sama dengan 1 dengan X ke I pangkat 3. Berikutnya X ke1 Y ke1 ditambah X2 Y2 ditambah X3 Y3 tambah X4 Y4 sama dengan batas atas 4, I sama dengan 1. X ke I dan Y ke I. Beberapa dalil dasar dari penjumlahan antara lain 1. Penjumlahan batas atas N I sama dengan 1 X ke I plus minus Y ke I sama dengan penjumlahan N I sama dengan 1 X ke I plus minus N I sama dengan 1 X Y ke I. Dua, penjumlahan batas atas N batas bawah I sama dengan 1 KX1 KXI sama dengan di mana K adalah sama dengan konstanta. Yang ketiga N I sama dengan 1 K sama dengan N kali K, di mana K sama dengan konstanta. Yang keempat N I sama dengan 1
A X ke 1 ke I plus minus B Y ke I sama dengan A penjumlahan N I sama dengan 1 X ke 1 plus minus B N I sama dengan 1 Y ke I. Selain itu, ada aturan lain di mana aturan tersebut merupakan aturan dasar dari penetrasi penjumlahan. Selain itu, ada juga rumus dasar dari sebuah penjumlahan. Sebuah contoh nomor 5. Batas atasnya N, batas bawah I sama dengan M, A ke I ditambah B ke I. Sama dengan penjumlahan N I sama dengan M, A ke I ditambah penjumlahan N I sama dengan M, B ke I. Nah, selain itu kita juga dapat menulis sebuah persamaan di mana nomor 6 batas atas N, batas bawah I sama dengan 1 dan ini 1, maka hasilnya adalah N. Demikian rumus-rumus sebagian dari rumus dari persamaan. Nanti kita akan membuat sebuah rumus yang lain. Coba nanti kalian kerjakan beberapa latihan, dan memang tidak ada rumusnya di sini, kalian cari di rumus matematika, statistik pada matematika dengan PR adalah nomor 1 batas atas 100, C sama dengan 30 dengan nilai suku 4. Nomor 2 batas atasnya 100, K sama dengan 1 sama dengan 1, 5K plus 3, dan yang ketiga adalah penjumlahan 200 batas atas 200, K sama dengan 1, 9 pada nilai penjumlahan 9K pangkat 2. Berikutnya kita akan masuk ke abjad Yunani, di mana abjad Yunani merupakan abjad yang akan sering dipakai dalam statistik. Baik, berikut kita akan tulis abjad Yunani nomor 2. Kenapa abjad Yunani kita gunakan di sini? Karena nanti pada bidang statistik notasi menggunakan abjad Yunani.
Contoh penelitian asosiatif yang mempelajari pengaruh antar variabel bebas terhadap variabel tak bebas dengan menggunakan teknik analisa regresi, maka ekspresi hipotesa statistiknya dinyatakan dalam parameter beta. Gitu. Nah, penelitian komparatif yang mempelajari pengaruh perlakuan atau perbedaan pengaruh antar kelompok terhadap variabel tak bebas dengan menggunakan teknik analisis varians, maka ekspresi hipotesis statistiknya dinyatakan dalam parameter mu. Adapun alfabet Yunani secara susunan sebagai berikut. Berikut adalah huruf Yunani. Yang pertama kita akan menggunakan notasi yang terlihat di sini. Ini adalah A. A kecil adalah alfa. Ini B. Kecilnya adalah beta. Ini beta dengan huruf kecil beta. Huruf kecil gamma dengan huruf besar gamma dengan kecilnya seperti ini. Delta ini kecilnya. Epsilon zeta ini zeta seperti ain. Eta seperti H pada huruf Latin, ini eta. Theta inilah theta. Iota ini adalah iota. Kappa ini adalah kappa. Lambda ini adalah lambda yang biasa digunakan pada lompatan. Mu ini adalah mu yang digunakan untuk komparasi pada pengaruh atau perbedaan pengaruh antar kelompok variabel tak bebas dengan analisa varian. Nu dengan huruf kecil seperti ini, nu. Si ini adalah si. Omikron ini O. Pi ini adalah P, ini adalah pi untuk diameter garis tengah sebuah tabung pi. R atau rho ini adalah rho. Sigma yang digunakan notasi penjumlahan sigma. Tau ini adalah tau. Upsilon ini epsilon. U. Pi inilah pi yang bisa digunakan untuk psikologi. Pi ini adalah chi. Ini adalah psi yang bisa digunakan di fakultas psikologi, yaitu psikologi. Kalau pi itu seperti ada film yang menceritakan seorang anak dengan harimau. Dan omega. Baik, demikian pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.